Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Shadaqallahul adzim. Sungguh beruntunglah, berbahagialah orang-orang yang selalu mensucikan dirinya, dan sungguh merugilah orang-orang yang mengotori dirinya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Al-Muhtaramin, para alim, para ulama, para orang tua kami yang kami muliakan, wabil khusus yang kita hormati pengurus Masjid Al-Khair, pengurus Yayasan Al-Khair, Bapak Ibu jamaah subuh rahimahumullah. Kembali bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat-Nya kepada kita, terutama nikmat iman dan nikmat Islam. Dengan itulah hari ini kita bisa datang menunaikan sholat subuh berjamaah, berzikir, berdoa, dan dilanjutkan dengan kajian subuh kita pagi hari ini. Mudah-mudahan semuanya mendapat keberkahan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Shalawat beriring salam untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bi qaulina Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu jamaah rahimahullah. Pokok bahasan kita pagi ini ialah tentang tazkiyatun nafs. Sudah sering kita dengar, tazkiyah itu artinya mensucikan. An-nafs itu ialah diri. Ada juga menyebut mensucikan jiwa, mensucikan hati. Tidak persoalan, sebenarnya semuanya sama. Kita pelan-pelan dulu biar kita paham nanti ya, bagaimana diri kita ini sebenarnya. Jadi di dalam Al-Quran yang tadi ayatnya kita bacakan itu sudah hafal oleh kita, sudah sering diulang-ulang. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh kata Allah, beruntung, berbahagialah orang-orang yang selalu mensucikan dirinya, dan merugilah orang-orang yang membiarkan dirinya dalam keadaan kotor, bergelimang dengan dosa. Ayat ini ada kaitannya dengan tema kita, bahwa yang dimaksud oleh ayat ini bukanlah membersihkan yang zahir, tapi membersihkan yang batin. Kalau membersihkan yang zahir, semua kita insya Allah bisa. Kalau ada kotoran di badan kita, di pakaian kita, di tempat kita, kita tahu membersihkannya. Mungkin dengan cara mandi, cara berwudu dan sebagainya. Tapi tazkiyatun nafs itu lebih bukan jasad, ya, bukan fisik, tapi lebih kepada rohani. Karena memang tubuh kita ini ada dua, ada jasmani, ada rohani, ada jasad, ada ruh. Jadi
yang dimaksud dengan tazkiyatun nafs itu membersihkan qalbu, membersihkan hati. Dan sebenarnya itu sangat penting kita pahami. Bahkan saya berani memberikan definisi untuk tazkiyatun nafs, membersihkan diri, membersihkan hati itu hukumnya fardu ain. Kenapa bisa begitu Ustaz? Coba kita baca satu ayat dalam surat Asy-Syu'ara ayat 88-89. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallah biqalbin salim. Satu hari nanti ketika kita sudah pulang ke akhirat, tak ada lagi gunanya harta yang kita kumpulkan, anak-anak keturunan yang kita banggakan, illa kecuali man siapa atallah yang datang menjumpai Allah biqalbin salim, dengan hati yang selamat, dengan hati yang bersih, dengan qalbu yang bening. Dari ayat ini bisa kita pahami Bapak Ibu apa artinya. Maaf saja ini termasuk ustaz tak berhak berjumpa dengan Allah kalau hati kita ini kotor, kalau diri kita belum bersih. Siapa yang berhak berjumpa dengan Allah? Biqalbin salim, orang yang hadir kepada Allah dalam hati yang bersih. Baik, mungkin begini. Sampai sini paham Pak ya? Di kita pelan-pelan nih. Kalau ngaji diri, yang ngaji ke dalam itu dia agak pelan-pelan sedikit. Tidak boleh terlalu cepat. Saya ulang balik. Ya, temanya mensucikan diri, mensucikan hati, dan itu penting. Kenapa? Ujungnya, bagaimanapun hebatnya kita, tidak berhak ketemu dengan Allah kalau seandainya hati tidak diperbaiki. Dan kondisi kita manusia ini, siapa saja dia, asal dia hamba Allah, memiliki kondisi hatinya itu mudah sekali terkena kotoran. Karena kalau kita lihat sebelum ayat qad aflaha tadi, kan ada ayat itu Bapak Ibu sekalian. Sebelumnya ya Allah katakan fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Baru masuk ayat qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Maka ada dua sifat yang menonjol dari manusia, dari kita ini Pak. Pertama fujur, yang kedua takwa. Dan ini berlawanan. Dulu ketika kita diciptakan Allah, ya, nama kita di dalam rahim ibu namanya janin. Janin atau disebut juga dengan jasad. Nah, ini yang kasar ini, yang nampak ini, yang di luar ini. Tapi ada satu lagi namanya ruh. Tempatnya aja beda Pak. Yang satu dalam rahim ibu, yang satu di alam ruh, di alam malakut. Ada yang menyebut di lauhil mahfuz. Wallahu a'lam, karena itu persoalan gaib. Kemudian ruh ini memiliki sifat yang dua tadi. Dia lebih cenderung kepada takwa, memiliki sifat yang baik. Tidak ada ruh itu yang jelek, ruh itu baik. Kemudian dia dibawa ke dalam rahim, menyatulah dia, berubah nama dengan an-nafs. Sudah bersatu di situ an-nafs. Ketika menjadi an-nafs, dua-dua sifat tadi bergabung. Pertama fujurha, yang kedua wa taqwaha. Fujur, takwa. Fujur itu sifat-sifat dulu. Mana contoh yang paling mudah? Ini hari ini kan kita ngaji nih. Tadi sholat subuh berjamaah. Itu si fujur itu tadi pagi udah bisikkan dia. Anda usahlah ke masjid hari ini. Kita kan mau goes.
Sepeda udah nunggu, itu udah servis dari mana? Gak usah. Tapi kata takwahannya apa katanya? Wah, rugilah nggak ke masjid. Sekarang ke masjid, sholat subuh berjamaah. Jangan sholat subuhnya, sholat sunnahnya saja. Rakaatul fajri khairud dunya wa ma fiha. Sholat sunat sebelum subuh saja sudah lebih baik nilainya daripada dunia dan seisinya dunia. Apalagi sholat subuhnya, apalagi habis itu ngaji pula. Akhirnya berperang antara si fujur dengan si takwa. Mana yang ketika itu kalah? Makanya berpotensi seperti itu. Sampai sini paham Pak ya? Jadi selalu berperang. Lanjut. Saya bacakan satu hadis biar lebih paham lagi. Ya, hadis riwayat Imam At-Tirmidzi. Imam apa Bapak Ibu? Bukan Tirmizi, Pak. Tirmizi itu jual minyak di situ. At-Tirmidzi. Tirmizi ini perawi hadis-hadis sahih dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Imam At-Tirmidzi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu? Innal abada, inna sesungguhnya al abada setiap hamba. Masuk tak kita? Kita hamba tak? Hamba apa? Hamba Allah. Masuk tak ustaz? Masuk. Masuk tak kiai? Masuk. Kalimatnya umum. Sesungguhnya setiap hamba iza akhto'a khodi'atan, iza apabila akhto'a dia melakukan satu dosa, satu kesalahan, satu kezaliman, khodi'atan dari sekian banyak dosa, maka nuliyat fi qalbihi nuqtah, Allah akan menempelkan di hatinya satu bintik hitam. Siapa itu? Kita Pak. Kita. Bukan orang lain. Ini bukan kaji orang, kaji kita. Inilah diri kita. Bahwa apabila kita manusia ini, apabila kita hamba Allah ini berbuat satu kesalahan, satu dosa, maka akan menempel di kalbu kita, di hati kita, satu nuqtah, satu bintik hitam. Itu kalau satu. Kalau sehari 10 atau sehari 1 karung, tak berhenti buat dosa, tentu jadi gelap hatinya, jadi hitam hatinya, jadi banyak bintik kalbu. Fa idza huwa, fa maka, idza apabila, maka apabila huwa itu siapa? Si hatinya yang sudah kena bintik tadi, kita tadi lah, hamba tadi. Apabila yang hatinya terkena oleh bintik tadi, naza'a meninggalkan dosa tadi, wastaghfara kemudian beristighfar kepada Allah, wataba dan sungguh-sungguh bertobat kepada Allah, nukila qalbuhu kembalilah hatinya bersih bercahaya. Dari hadis ini tambah jelas Pak siapa kita sebenarnya. Jadi jangan ada yang sok suci, tak ada. Begitulah kondisi diri kita manusia. Makanya oleh Imam Al-Ghazali, kemudian juga dijelaskan oleh Ibnu Qayyim Al-Jauzi dalam kitabnya Manajemen Qalbu. Apa kata beliau? Hati kita manusia ini oleh para ulama dikelompokkan menjadi 3. Pertama, qalbun salim. Dalilnya ayat tadi. Hati yang selamat, hati yang bersih, hati yang bening, hati yang suci, hati yang terbebas dari bintik-bintik noda tadi. Itu namanya qalbun salim. Itulah yang nanti akan berjumpa
berjumpa dengan Allah. Lanjut yang kedua, qalbun marid, hati yang memiliki penyakit sehingga bersarang di hatinya itu bermacam-macam penyakit. Apakah namanya syirik, kufur, riya, hasad, iri, dengki, ujub, sombong, angkuh, banyak lagi penyakit-penyakit qalbu. Apabila itu menempel di hatinya, itu namanya qalbun marid, hati yang memiliki penyakit. Ketiga, kata Ibnu Qayyim al-Jauzi, qalbun mayit, hati yang keras membatu, atau disebut juga dengan hati yang sudah mati. Dan ini sebenarnya kalau kita buka Quran, di awal-awal itu sudah dijelaskan, Pak. Awal setelah Fatihah ada ayat pertama dari Al-Baqarah, Alif Lam Mim. Alif itu melambangkan qalbun salim, qulubul mu'minin, hatinya orang beriman. Seperti kita ini. Ini kan hati kita insyaallah bersih semuanya. Nampak dari wajah mukanya. Terang bercahaya, terutama yang bawah hatinya. Nah, jangan serius sekali, Pak. Silakan minum dulu kalau ada air. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, sifat lam, alif lam. Lam itu lambangnya orang-orang munafik. Jadi rupanya orang yang hatinya punya penyakit itu ya adalah qalbun munafik, qalbun nifaq, hati orang yang kelompok orang-orang munafik. Ya, itu biasanya memiliki banyak penyakit. Lam. Memang di atasnya lurus, Pak, tapi di bawahnya ada bengkoknya. Dia di luarnya seperti orang beriman, tapi sebenarnya dia tidak beriman. Namanya lain di mulut, lain di hati. Menggunting dalam lipatan, menumbuk kawan seiring, bagaikan musang berbulu ayam. Dia musang, Pak, di bulu ayam. Itu namanya munafik. Kita boleh hamka, itu munafik. Oh, kalau penyakitnya banyak. Kalau saat datang dengki dia, kereta api mendaki, napasnya yang sesak. Ayam bertelur, pantatnya yang putih. Tidak ada hubungan apa-apa. Itu kata Buya Hamka di dalam kitab Tasawuf Modern. Bapak Ibu jamaah. Kemudian ada mim. Ini qalbun kafir, hatinya orang-orang kafir. Khatamallahu ala qulubihim. Kenapa hatinya mati? Sawa'un alaihim. Mereka itu tidak mau diberikan peringatan, tertutup. Dari atas sudah tertutup. Mim, pakai buhul dia. Kemudian sampai ke bawah, dikasih tali ke bawah. Mim itu. Sampai ke bawah, dia memang betul-betul tertutup. Betul-betul kufur. Ini sebenarnya hati ini tidak milik kita. Dan saya juga melihat para ulama, Bapak Ibu sekalian, terutama ulama tauhid, rupanya kita nggak tahu selama ini hati kita itu juga berlapis-lapis. Nah, tadi kan hati itu diperkelompokkan pula. Ada hati yang bersih, yang sehat, ada hati yang sakit, yang memiliki penyakit, ada hati yang mati, yang sudah membatu keras. Tapi juga ada lapisan-lapisan dari hati gitu. Qalbu itu memiliki lapisan. Apa di antaranya? Lapisan pertama, kata para ulama tauhid, namanya sudur. Kita biasanya menyebut sudur itu dada. Tapi kata para ulama itu sudah masuk lapisan hati. Tapi itu paling luar, namanya as-sudur. Makanya dalam surat An-Nas ya, allazi yuwaswisu fi sudur. Jadi jangan takut kali dengan setan itu. Walaupun dia menggoda kita, mengguas diri manusia, tapi baru di sudur, lapisan paling luar.
Al ilmu fis sudur la fis sudur. Nah, makalah dari ulama. Ilmu itu di dalam dada, bukan di dalam kertas. Jadi ilmu itu dipahami. Hanya pelan-pelan kita coba memahami. Itu yang pertama, lapisan paling luar. Yang kedua lapisannya namanya al-qulub, atau sering kita sebut dengan qalbu. Maknanya hati semua juga. Ya, sudur maknanya juga hati. Qulub maknanya juga hati. Tapi qulub itu sudah lebih dalam lapisannya dari sudur. Kalau ibarat sudur itu seperti sebuah danau, sebuah kolam yang ya kalau tadi apa namanya sudur itu seperti sebuah danau atau kolam yang besar. Qulub itu seperti mata airnya. Dari situlah dia mengalir. Jadi agak lebih dalam. Tapi masih bisa juga terganggu, tergoda. Oleh apa? Ya makanya ada doa diajarkan Nabi. Ya muqallibal qulub. Duhai hatiku yang sering berbolak-balik. Kadang baik, kadang buruk, kadang iman, kadang durhaka. Hati. Itu qulub tadi. Sabbit qulubana atau sabbit qalbi ala dinika. Tambatkan, pautkan, ikatkan hatiku atas agamamu. Wa ala ta'atika, dan di atas ketaatan kepadamu. Subhanak, maha suci engkau ya Allah. Ini sesungguhnya aku ini kuntu minal zalimin, adalah seorang hamba yang sering berbuat zalim. Engkau tak pernah zalim ya Allah. Yang zalim itu hamba-Mu ini ya Allah, sering buat salah, sering buat hilang. Di pengakuan kita kepada Allah. Makanya doa Nabi Adam itu, walaupun dia pernah pernah digelincirkan oleh iblis ketika dalam surga, tapi dia tidak pernah menyalahkan iblis. Yang disalahkan siapa? Dirinya sendiri. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya, yang zalim kepada diriku adalah aku ya Allah. Kalau tidak Engkau maafkan kezalimanku ini, lanakunanna minal khasirin. Aku ini akan merugi buat selama-lamanya. Tidak hanya di dunia ya Allah, tapi sampai ke akhirat pun aku merugi. Ini contoh Pak, tak pernah mencari kambing hitam. Tidak gaya orang sekarang, bukannya menunjuk orang yang salah, orang yang tidak salah kita. Ini ya, itu namanya qulub. Lebih dalam lagi namanya fuad. Makanya ada dalam surat Al-Isra itu, innas sab'a wal basara wal fuad. Nah, fuad itu fuad, hati yang lapisannya paling dalam lagi. Fuad. Sampai dikatakan sebuah maqalah oleh ulama-ulama fikih, innan niyat, sesungguhnya niat itu fuada dalila, letaknya di fuad. Jadi niat itu sebenarnya pasti di dalam letaknya. Jadi kalau dia terganggu juga, memang itu sudah sangat dahsyat. Kalau ada juga yang riya ketika berniat, dan niat itu sudah di dalam, di fuad kita. Baru berikutnya yang keempat namanya al-lubs. Ayat yang kita baca tadi. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab. Itu ulil albab itu lubs, lapisan hati yang paling halus, perasaan yang paling dalam. Ya. Dan itulah yang dapat merasakan bagaimana keagungan kebesaran Allah dengan semua ciptaannya, dengan silih bergantinya malam dengan siang. La ayatin li ulil albab, disebut dengan ulil albab orang-orangnya. Wah, itu luar biasa.
paling dalam. Oh, jadi rupanya hati itu berlapis-lapis. Itulah diri kita, Bapak Ibu sekalian. Jemaah. Baik. Mudah-mudahan sampai di sini masih bisa kita pahami. Kalau ada yang agak menundukkan kepala, itu memang cara memahami kaji Ustaz begitulah. Kadang-kadang dianggapkan. Cuman jangan sampai meleleh air selera, udah bunyi pula dia. Nah, itu udah lain. Nah, itu udah jawab itu. Udah begini ya. Baik, sampai sini masih paham Pak ya? Kondisi diri kita ini. Ya, saya ulang balik, pelan-pelan. Ini bukan ceramah Pak. Kalau ceramah bukan begitu. Saudara-saudara, itu ceramah tuh Pak. Ini bukan ceramah. Kita hanya berbagi, menata hati kita, melihat diri kita sebenarnya. Makanya kalau kita sudah memahami, oh itulah diri kami. Jadi kalau ada nanti kita berjumpa dengan orang yang tiba-tiba dia marah-marah, yang tiba-tiba dia menonjolkan sesuatu yang tidak sesuai dengan kebiasaan kita, itu biasa Pak. Kenapa? Fujurnya lagi naik. Fujurnya lagi naik. Bapak biar aja. Makanya kita harus sabar. Sering kau jumpa dengan orang di jalan, tak mau ngalah dia. Ya, padahal sebenarnya bukan jalan dia tak mau ngalah juga. Ya nggak apa-apa, kita sabar, mundur aja dulu. Ya, kenapa? Fujurnya lagi naik. Yang seharusnya fujur itu ditekan, kemudian takwanya naik. Banyak senyum, banyak sabar. Kalau ketemu dengan orang seperti ini Pak, ketemu dengan orang yang ya itu nengok wajahnya aja utang-utang. Ini ada juga orang yang ketemu banyak masa biasa, fujurnya lagi naik. Itu kata orang sekarang, moodnya lagi tak enak. Oleh karena itu kita mengetahui kondisi bahwa hati ini sering dihinggapi oleh noda-noda hitam. Sekarang kita kasih solusi. Kalaulah begitu kondisi diri kita, sesungguhnya sangat mudah dihinggapi oleh sesuatu namanya noda-noda yang melengket di hati kita. Bagaimana cara kita mentazkiyahnya, membersihkannya? Kalau yang zahir kan mudah. Nah, tapi yang batin itu kan sulit. Ya. Para ulama mencoba memberikan solusi kepada kita, dan sebenarnya bukan para ulama. Dan ini menurut saya melalui ayat-ayat Quran dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, dengan senantiasa selalu memperbanyak istighfar dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya mana Ustaz? Hadis Tirmizi tadi dari Abu Hurairah. Wastaghfara wa taba. Jika mereka betul-betul beristighfar kepada Allah dan bertobat, maka hatinya akan kembali bening bersih cahaya. Dan ini juga amalan Nabi. Wallahi, Nabi sampai bersumpah dengan nama Allah. Wallahi, demi Allah, ini sesungguhnya aku ini astaghfirullah, beristighfar kepada Allah, astaghfirullahaladzim, wa atubu ilaih, dan bertobat kepadanya bis-sab'ina marrah fi yaum, lebih dari 70 kali setiap hari. Padahal Nabi itu kita kenal dengan maksum. Bu, apa itu maksum, Bu? Bukan bubur sumsum. Maksum itu terpelihara dari dosa, baik dosa kecil maupun dosa besar. Hanya satu yang diberikan Allah, baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita tidak ada jaminan Pak, tak ada jaminan. Maka yang tidak ada jaminan itu seharusnya lebih banyak istighfar kita dari Nabi. Nabi aja 70 kali. Cuman begini, maaf, kadang-kadang istighfar kita itu belum merenyut ke hati kita. Apalah kata orang tua kita, kalau di kampung namanya Pak, bertasdik di hati.
Kadang-kadang orang baca istighfar habis sholat. Astagfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Bacaannya tadi mana, hatinya tadi mana? Jadi betul-betul kita tadabburi astagfirullahaladzim. Makanya sebenarnya nggak perlu keras-keras, Pak. Yang penting masuk ke dalam, meresap dia. Ya Allah, saya ini banyak dosa ini ya Allah. Banyak kesalahan saya ya Allah. Engkaulah zat yang maha besar, maha agung, maha pengampun. Ampuni dosa saya ya Allah. Wa atubu ilaik. Terima tobat hamba. Ini sebenarnya hakikatnya ketika kita membaca istighfar. Itu yang kita inginkan. Jadi betul-betul berdenyut. Nah, kata orang Padang, berdenyut di hati. Makanya mak-mak kita di kampung dulu Pak, di lagu-lagu kan ini. Astaghfirullahaladzim. Ya Allah, ya Tuhan aku, ampunilah dosa dua mataku, sampai dua telingaku, dua tanganku, mulutku, lidahku, kakiku. Terakhir, Astaghfirullahaladzim. Ya Allah, ya Tuhan aku, ampuni dosaku, mulai dari ujung kakiku sampai ke ujung rambut. Itu dulu saya dengar subuh-subuh, kadang-kadang petang Kamis malam Jumat di lagu-lagu tadi oleh nenek-nenek kita di kampung. Saya tidak paham dulu Pak. Oh, rupanya memang ini sesuatu yang baik. Istighfar. Yang pertama, berbanyak istighfar. Yang kedua, bagaimana cara membersihkan noktah tadi? Kalau dia melengket di hati kita, bagaimana kita mentazkiyah qalbu kita, diri kita? Yang kedua, wa aktsiru dzikra. Berbanyak untuk berzikir kepada Allah. Mana dalil yang sah? Boleh dibaca hadis riwayat Imam Muslim. Kata Nabi, man sabbaha lillah salasan wa salasina wa hamidallah salasan wa salasina wa kabarallah salasan wa salasina. Siapa yang membaca dia akan sehabis sholatnya Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali. 33 kali kali 3 berapa tuh Pak? 99. Dia genapkan 100 dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ghufira lahu law zabadil bahri. Dihapus oleh Allah nuktah yang lengket di hati tadi walaupun bintiknya sudah banyak. Subhanallah. Dengan banyak berzikir. Ini yang kedua. Termasuk zikir yang lain juga. Karena itu dengan zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, mentazkiyah qalbi, bersihkan hati. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Mentazkiyah qalbi. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi. Tazkiyah. Jadi banyak berzikir. Yang kedua, tilawah dan mentadabburi bacaan ayat-ayat Al-Qur'an. Dalilnya mana besar? Surat Jumat. Wa nunazzilu minal Qur'an tazkiyah. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Qur'an untuk kalian sebagai pensuci jiwa. Subhanallah Pak, dengan baca Quran, dengan baca ayat Quran, qalbu kita semakin bersih. Makanya ada kalimat nawwiru buyutakum bi tilawatil Quran. Terangi hatimu, dadamu dengan selalu membaca Quran. Jadi Quran itu cahaya, Quran itu obat, Quran itu pembersih hati. Mudah-mudahan kebiasaan kita banyak membaca Quran semakin membersihkan qalbu kita. Yang keempat, berwudu dengan sempurna. Mana dalilnya? Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim.
Iza ahadakum tawaddu'a, apabila salah seorang di antaramu berwudu, wa ahsana wudu'a, lalu dia membaikkan, menyempurnakan wudunya, fa idza wasala wajhahu, lalu dia membawa air ke wajahnya, kharaja min wajhihi min dhunubihi, maka berguguranlah bintik-bintik hitam yang disebabkan oleh dosa yang dibuat oleh wajahnya. Ketika tangannya dimasukkan air, ya dialirkan air, berguguran pula bintik hitam yang disebabkan oleh tangannya. Ketika kakinya juga demikian. Kharaja min wudu'i, keluarlah dia selesai wudunya, bersih suci kembali dari dosa. Jadi wudu itu juga mentazkiyah. Makanya beda wajah orang yang kena sentuh air wudu dengan orang yang tidak pernah kena sentuh air wudu, beda apa wajahnya. Makanya Nabi nanti di akhirat mencari umatnya dengan apa? Dengan cahaya bekas wudunya. Subhanallah. Yang keempat ini, berwudu yang sempurna. Yang kelima, salat 5 waktu. Hadisnya sahih riwayat Imam Bukhari. Satu kali sahabat berkumpul seperti ini, lalu Nabi mengajak sahabatnya berfikir, merenung. Apa kata Nabi? Sahabatku sekalian, bagaimana pendapatmu jika ada salah seorang di antaramu di depan pintu rumahnya ada sungai yang mengalir? Padahal Nabi tinggal di padang pasir, Bang. Kenapa pula contohnya sungai mengalir? Ya. Kalau kita tinggal di Batam bolehlah, banyak sungainya tak? Masuk sungai lagi. Ini tak, tinggal di Arab. Tapi begitulah hebatnya Nabi mengoncang pikiran sahabatnya. Jadi Nabi itu senantiasa memberikan dakwah, mengajak logika berpikir. Bagaimana pendapat kalian jika ada orang, salah seorang di antaramu, di depan pintu rumahnya ada sungai yang mengalir, kemudian 5 kali dia mandi di sungai itu dengan menggosok, membersihkan dirinya, masih mungkinkah tersisa kotoran pada dirinya? Sahabat semua menjawab, tentu tidak ya Rasulullah. Wahia salatul maktubah, itulah permisalan, perumpamaan orang yang salat 5 waktu, bersih hatinya. Alhamdulillah. Senang ngaji, Pak. Jadi kalau ngaji kita tahu, oh begitu rupanya diri kita ini. Terakhir, yang keenam, dengan apa kita bisa mensucikan qalbu tadi? Dengan sedekah yang ikhlas. Dan ini dalilnya jelas. Surat At-Taubah, kata Allah Subhanahu wa taala, "Khudz min amwalihim." Ya, ambillah zakat, ambillah sedekah, ambillah infak dari harta yang mereka miliki, wa tudhiruhum, untuk mensucikan harta yang mereka miliki, wa tuzakkihim, dan mensucikan qalbunya. Subhanallah. Sedekah itu rupanya mensucikan hati. Baik, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Waktu surut kita sudah hampir, ya kan? Namun dengan pengertian hari ini, ya, kita ingin berkaca diri kepada diri kita. Siapa kita sesungguhnya? Bagaimana kondisi diri kita ini? Itulah diri kita. Dan mari kita terus berusaha mentazkiyatullah, membersihkan hati, membersihkan qalbu, membersihkan diri kita. Karena rupanya yang pulang kepada Allah itu nanti bukan jasad juga. Makanya ayatnya kullu nafsin dha'iqatul maut. An-nafs, ya, an-nafs itu lebih cenderung kepada ruh yang dititipkan Allah, itu yang akan kembali nanti kepada Allah. Dengan harapan ketika dia kembali kepada Allah, mudah-mudahan itu dalam keadaan bersih dan suci, tidak meninggalkan ya nutfah tadi, kotoran. Dengan bagaimana caranya? Yang awam saja dulu, Pak, yang sederhana saja.
dengan cara yang tadi ya. Pertama, perbanyaklah istighfar dan doa. Kedua, perbanyaklah untuk berzikir kepada Allah. Ketiga, perbanyaklah membaca Quran. Yang keempat, berwudulah dengan sempurna. 5, sholat 5 waktu dengan khusyuk. Terakhir, sedekah, infak, itu membersihkan tazkiyah, membersihkan Allah. Nanti bagaimana pula pandangan yang lebih dalam? Karena ada nanti konsep juga. Imam Al-Ghazali itu kata beliau, cara membersihkan qalbu tidak cukup itu saja, harus dengan cara yang lain. Itu mungkin nanti ulama. Yang semuanya hari ini habis ulama Ustaz. Itu mungkin ya, yang dapat saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Hanya tadi terima kasih Pak. Ya. Tadi sudah dijelaskan mengenai bagaimana membersihkan kalbu kita. Ya. Kemudian mengerjakan salat kita. Yang mau saya tanyakan itu kan bagaimana cara kita ini bisa supaya khusyuk dalam salat. Oh iya. Bagaimana apa yang harus kita lakukan supaya kita salat kita. Ya, baik. Alhamdulillah. Karena memang tadi ada salah satu poinnya, bagaimana orang yang mendapatkan hati yang bersih itu khusyuk dengan sholatnya. Ada satu pendapat dari ulama, ini bukan hadis Pak ya, mohon maaf itu. Saya baca dalam satu kitab, jika satu bintik dosa saja menempel di qalbu kita, dari dosa itu maka 40 waktu sholat kita tidak bisa khusyuk. Alhamdulillah. Saya ulang, kata para ulama, satu dosa yang menempel di hati kita membuat 40 waktu sholat kita tidak bisa khusyuk. Dengan begitu, pahamlah kita. Salah satu upaya untuk mengkhusyukkan hati itu ialah dengan selalu membersihkan qalbu kita. Karena nanti berikutnya apa? Secara fikih, bagaimana sholat yang khusyuk itu? Ya, memahami. Tapi juga ada konsep yang paling mudah. Kata para ulama-ulama ini, ya, kunci sholat yang khusyuk itu menetapkan kiblat mata hanya ke tempat sujud. Itu dibaca enak Pak, tapi mengamalkannya saya tengok banyak ketika sholat itu Allahu Akbar, semua ditengok, termasuk keuangan di dinding itu. Uang masuk sekian, uang keluar sekian. Kajian subuh pagi ini oleh Ustaz, semua dibaca dia. Belum mampu kita untuk itu saja satu. Termasuk saya. Jadi kita perlu berlatih lagi. Menetapkan kiblat mata hanya ke tempat sujud saja. Dengan menetapkan kiblat mata ke tempat sujud, insya Allah sholat kita lebih fokus. 2. Menetapkan kiblat dada ke Baitullah. Fawalli wajhaka satral masjidil haram. Dada kita jangan miring-miring, terus luruskan niatnya ke Baitullah pada Allah SWT. Yang ketiga, menetapkan hati hanya kepada Allah. Itu juga bukan ucapannya mudah, kalau dibaca kan enak, tapi latihannya mungkin bertahun-tahun. Ya nggak apa-apa, yang namanya setan tetap menggoda kita, dan itu tugas dia. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Ya, kata para ulama, ketika kita digoda, Uyamka mencontohkan, orang yang sholat itu seperti orang yang berjalan di jalan pematang sawah yang licin Pak. Pematang sawah dapat kecil, licin lagi. Kira-kira mungkin tidak kita jatuh? Mungkin Pak.
Dan mungkin tidak sekali jatuhnya, mungkin berkali-kali. Tapi kata beliau, ketika jatuh, balik lagi ke atas. Ketika jatuh, balik lagi ke atas. Jangan jatuh, maksudnya mungkin ketika diganggu, dibawa oleh setan, nah kita balikkan lagi hati kita kepada Allah. Allah, saya sedang sholat. Allah, saya sedang sholat. Tapi jangan sampai nanti sudah jatuh, ada kolam ikan, nanggung ikan lagi. Artinya apa? Sudah dibawa kemana-mana. Jadi mungkin ini kuncinya Pak. Satu, tetapkan kiblat mata tempat sujud, kiblat dada itu kiblat hati hanya kepada Allah Subhanahu. Tentu kita berlatih. Latihan yang paling bagus ketika kita tahajud di malam hari. Itu latihan yang paling bagus. Terima kasih pertanyaan beliau. Walaupun beliau yang bertanya, tapi insya Allah semua kita dapat ilmu. Baik, saya rasa waktu sudah cukup, suruh sudah masuk. Ya, demikian yang dapat kita sampaikan pada waktu yang pada ini. Mudah-mudahan Allah memberkahi ilmu kita. Dan mari kita tutup dengan membacakan umul Al-Quran Al-Fatihah. Alhamdulillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Terima kasih, maaf. Masih ada harapan sembuh. Kalaulah pedang melukai tubuh, kemana obat akan dicari kalau lisan saya melukai hati? Mohon dimaafkan lahir batin. Usikum wa nafsi bi taqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.